Di balik tawa renyah dan candaan segar yang sering terdengar di televisi, ada sebuah rahasia kelam yang tersembunyi dari publik. Andre Taulany, komedian papan atas yang seolah tak pernah kehabisan job, ternyata menyimpan kisah yang menyeramkan tentang awal mula kesuksesannya. Tahun 2003, Andre merasa karirnya sebagai musisi mulai meredup. Tawaran manggung sepi dan tabungannya semakin menipis. Dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seseorang di sebuah bar kecil di kawasan Jakarta Selatan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Ronggo, seorang dukun tua yang mengaku bisa mengembalikan pamor siapapun dengan syarat tertentu. Andre, yang awalnya mengira ini hanya lelucon, mulai tertarik saat Mbah Ronggo menyebut bahwa ketenarannya bisa bertahan selama tawa masih menggema di layar kaca. Dengan rasa ragu, Andre mengikuti ritual di sebuah hutan kecil di daerah Parung. Ia diminta membawa rambut dari penonton pertamanya yang tertawa karena leluconnya, serta darah ayam cemani. Ritual dilakukan tengah malam dengan mantra-mantra kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah ritual itu, karier Andre melejit. Ia ditawari banyak program televisi, lawakan-lawakannya selalu viral, dan rejeki seolah tak pernah putus. Tapi, sejak itu, setiap malam ia mulai mendengar suara tawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa serak, berat, dan seakan datang dari balik cermin di rumahnya. Suara itu lama-lama berubah menjadi bisikan. Satu tawa, satu nyawa. Tertawakan, atau kau yang ditertawakan. Beberapa rekan kerja Andre mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mendadak sakit, ada pula yang karirnya tiba-tiba hancur. Andre mulai curiga, apakah itu bayaran dari pesugihan yang dijanjikan Mbah Ronggo? Puncaknya, saat ia bercermin setelah syuting, ia melihat wajahnya sendiri tertawa. Tapi, cerminnya tak ikut tertawa. Cermin itu hanya memperlihatkan bayangan sosok hitam dengan mata merah berdiri di belakangnya. Kini Andre tahu, tawa yang selama ini menghidupinya juga perlahan membunuh sekelilingnya. Dan saat semua penonton berhenti tertawa, giliran nyawanya yang harus dibayar. Sejak malam itu, Andre mulai menghindari cermin. Ia menyuruh semua kaca besar di rumahnya ditutupi kain hitam. Namun, suara tawa itu tak hilang. Justru semakin sering terdengar, bahkan ketika ia sedang syuting atau berada di tengah keramaian. Pada salah satu syuting acara komedi live, seorang penonton tiba-tiba kejang-kejang setelah tertawa keras mendengar lelucon Andre. Kru panik, penonton dibawa ke rumah sakit, tapi meninggal dalam perjalanan. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Dokter hanya menyebut syok mendadak. Andre mulai dihantui perasaan bersalah. Ia mencoba mendatangi kembali Mbah Ronggo, tapi rumah sang dukun telah menjadi puing, terbakar, habis. Warga sekitar bilang, rumah itu sudah lama kosong, bahkan mereka bersumpah tidak pernah ada yang tinggal di sana sejak tahun 90-an. Malam-malam, Andre semakin buruk. Di dalam mimpinya, ia terjebak di panggung gelap, hanya disorot satu cahaya. Kursi-kursi penonton dipenuhi sosok-sosok tanpa wajah. Semuanya tertawa, kaku tawa yang tidak manusiawi. Setiap kali ia membuka mulut untuk melucu, darah mengalir dari bibirnya. Tapi mereka terus tertawa makin keras. Sampai suatu malam, istrinya terbangun karena Andre tertawa sendiri dalam tidur. Tapi tawanya bukan seperti biasanya. Suaranya berat, dalam, dan bergema, seperti dari dua mulut yang berbicara bersamaan. Saat dibangunkan, Andre tak menjawab, matanya kosong. Mulutnya menyeringai lebar dengan wajah yang bukan sepenuhnya miliknya. Sejak saat itu, Andre tak pernah tampil live lagi. Ia hanya menerima syuting tertutup tanpa penonton studio. Tapi, suara tawa tetap menghantui, bahkan lebih sering, lebih dekat. Sampai suatu hari, sebuah video bocor ke internet. Video itu memperlihatkan Andre berdiri di ruang makeup, berbicara sendiri di depan cermin. Tapi, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya, malah tertawa sendiri dan menunjuk ke arah kamera. Video itu cepat menjadi viral. Banyak yang mengira itu hanya rekayasa
bagian dari promosi atau prank untuk konten. Tapi beberapa penonton dengan mata jeli menangkap sesuatu yang ganjil. Bayangan di cermin tidak hanya berbeda gerakan, tetapi matanya berkedip ke arah yang berlawanan. Seolah-olah itu bukan pantulan, melainkan entitas yang sedang mengamati dunia dari balik cermin. Keesokan harinya, rumah Andre dipenuhi wartawan dan fans yang penasaran. Namun, tak satu pun dari mereka diizinkan masuk. Menurut pengakuan Satpam Kompleks, rumah Andre sudah seminggu tampak sepi. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas, bahkan lampu-lampu menyala sendiri dan padam bergantian tiap malam, tepat pukul 23.33 dini hari. Sementara itu, salah satu sahabat dekat Andre, Surya, yang dulu pernah satu acara dengannya, mulai merasa curiga. Ia ingat dulu, Andre sempat bercerita tentang lelucon terakhir yang tidak boleh ia ucapkan, karena jika diucapkan akan membuka gerbang antara dunia tawa dan dunia balasan. Surya nekat mendatangi rumah Andre pada malam hari. Ia memanjat pagar belakang dan masuk lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Rumah itu gelap, sunyi, dan terasa dingin tidak wajar. Dinding-dinding dipenuhi coretan aneh seperti mantra atau simbol, dan semua kaca ditutup kain hitam. Tapi yang paling aneh adalah suara. Bukan tawa, tapi erangan seperti orang menahan tangis, namun berulang terus-menerus dari lantai atas. Surya menapaki tangga perlahan. Suara itu semakin jelas. Ia membuka pintu kamar Andre, dan di sanalah ia melihat Andre duduk di lantai, menghadap cermin besar tanpa kain penutup. Tubuh Andre kurus, matanya cekung, tapi mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Dan yang membuat Surya membeku adalah pantulan di cermin. Andre yang lain lebih sehat, lebih ceria, tertawa, dan memegang sesuatu yang menyerupai topeng badut retak yang tiba-tiba mengarah ke Surya dan berkata dengan suara yang familiar namun menggema, "Kau datang juga." Satu tawa lagi, kawan lama. Cermin itu retak sedikit demi sedikit, dan di luar rumah suara tawa mulai terdengar. Bukan satu, tapi puluhan, ratusan, semuanya tanpa wajah, semuanya menuntut satu hal: tebusan tawa atau nyawa. Surya mundur perlahan, tapi lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. Andre yang duduk di depan cermin tak bereaksi, namun bayangan di dalam cermin menoleh cepat, terlalu cepat, seperti frame yang dipercepat paksa. Wajahnya bukan lagi Andre, tapi semacam topeng dengan lubang mata hitam dan senyum pahit yang membelah pipi sampai telinga. Cermin itu kini berdenyut pelan, seolah-olah bernapas. Retakan yang sebelumnya halus kini menjalar seperti akar pohon tua membentuk pola melingkar. Simbol mantra, pintu, dot. Surya merasa ruangan itu berubah suhu. Napasnya mengembun. Dari balik cermin terdengar suara-suara yang bukan tawa lagi, melainkan jeritan-jeritan orang-orang yang ia kenal. Kru lama, sahabat pelawak, bahkan suara ibunya sendiri, meski sang ibu sudah meninggal 5 tahun lalu. Surya, suara Andre, akhirnya keluar, pelan, serak, seperti dari kerongkongan yang sudah lama tidak digunakan. "Jangan tertawa, apapun yang kau lihat, jangan tertawa." Tapi itu sulit, karena di balik Andre, dari cermin muncul satu persatu sosok badut, semuanya tinggi, kurus, dengan wajah yang dicat seperti komedian mati. Mereka bergerak aneh, sendi-sendinya terputar ke arah yang tidak semestinya, dan mereka menirukan tawa manusia, tawa yang hampa. Salah satu dari mereka menunjuk Surya dan berkata dengan suara terdistorsi, "Satu sahabat, satu segel terbuka. Dia pernah tertawa pada lelucon pertamamu. Ingat Andre?" Andre menjerit, menutup telinganya, tapi tawa itu menggema seperti lonceng di dalam kepalanya. Cermin kini berpendar cahaya merah kusam, dan tangan dari baliknya mulai menembus permukaan seperti kabut yang memadat jadi daging. Surya dengan panik mengeluarkan liontin tua milik ayahnya yang dulu pernah disebut sebagai jimat pelindung. Ia tak yakin, tapi
menggenggamnya erat sambil berdoa dalam hati. Salah satu sosok cermin menyentuh dinding dan seluruh rumah berguncang pelan. Jam dinding berhenti, lampu meledak satu persatu, udara penuh dengan bau besi berkarat dan dupa terbakar. Andre kini merangkak ke arah Surya, tubuhnya mulai memutih, matanya seperti diserap keluar. Jika mereka keluar, mereka akan menempel pada tawa, dunia akan jadi panggung mereka. Surya hanya bisa bertanya dengan suara bergetar, bagaimana menghentikannya? Andre tersenyum tipis, darah menetes dari sudut bibir. Tertawakan aku terakhir kali, lalu bakar semuanya. Surya membeku. Kata-kata Andre terus berputar di kepalanya. Tertawakan aku terakhir kali. Tapi bagaimana mungkin? Andre kini lebih mirip mayat hidup daripada sahabat lamanya. Napasnya berat, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya seolah menyimpan ribuan kenangan menyakitkan. Tapi, waktu tidak memberi pilihan. Sosok-sosok dari balik cermin mulai merangkak keluar. Wujud mereka kabur, seperti asap pekat yang padat, dan membentuk wajah-wajah muram dari masa lalu. Seorang kru yang pernah meninggal mendadak di lokasi syuting. Seorang penonton misterius yang konon menghilang setelah acara live Andre beberapa tahun silam. Semuanya menatap Surya, menuntut tawa, menuntut jiwa. Dengan tangan gemetar, Surya berusaha mengingat lelucon Andre yang pertama kali membuatnya tertawa dulu di belakang sekolah saat Andre menirukan suara guru yang mendadak kentut saat marah. Surya tertawa waktu itu. Tawa polos, bersih, tanpa beban. Kini, dengan tenggorokan tercekat dan air mata menetes, ia menatap Andre yang tubuhnya mulai bergetar hebat. Ingat nggak waktu Pak Tarmin marah karena kita lempar kapur? Terus, Surya mencoba meniru ekspresi Andre saat itu, seolah sedang menertawakan ulang memori lama. Senyuman terpaksa merekah di wajahnya. Tawa tipis pun keluar rapuh, namun cukup. Tiba-tiba, sosok-sosok di cermin terdiam. Mereka mematung. Ruangan bergetar keras seperti gempa kecil. Cermin kini berubah warna, dari merah menjadi hitam legam seperti tinta tumpah. Lalu, dengan suara keras yang memekakan telinga, semua cahaya padam. Gelap total. Beberapa detik kemudian, suara retakan terdengar, seperti kaca pecah. Tapi bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh dinding rumah. Lilin kecil yang jatuh di lantai saat Andre merangkak sebelumnya kini menyentuh tumpukan kertas dan kain yang basah oleh minyak. Api menyala. Cepat. Tak terkendali. Surya berusaha mengangkat Andre, tapi tubuh sahabatnya kini terasa berat, seolah tidak lagi sepenuhnya manusia. Dari mulut Andre keluar bisikan terakhir. Sampai jumpa di panggung yang lebih sunyi. Api menjalar. Dinding runtuh. Cermin terakhir yang sempat menampung entitas-entitas tawa meledak, memuntahkan asap hitam yang menghilang dalam hitungan detik. Saat para warga mendekat, rumah Andre sudah jadi abu. Tak ada tanda-tanda jasad, hanya satu hal yang tertinggal di tengah reruntuhan. Sebuah topeng badut retak menghadap ke langit tersenyum. Seminggu setelah rumah Andre hangus terbakar, dunia hiburan masih diliputi kabar simpang siur. Sebagian menyebut kebakaran itu sebagai kecelakaan listrik, sebagian lain meyakini Andre menghilang secara mistis hilang, begitu saja tanpa jejak. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah gelombang aneh yang mulai terasa di dunia pertelevisian. Acara komedi yang biasanya penuh tawa mulai mengalami kejadian ganjil. Suara tawa penonton kadang menggema lebih lama dari biasanya, bahkan setelah segmen selesai. Kru teknis beberapa stasiun televisi melaporkan mendengar suara seseorang tertawa di ruang mixing saat studio kosong. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan tinggi memakai jas badut berdiri di balik tirai saat syuting berlangsung. Surya tak tinggal diam. Ia kembali ke rumah lamanya dan membuka kotak besi tua peninggalan ayahnya, seorang dalang dan penganut kejawen yang dulu kerap bicara tentang panggung tak terlihat, alam halus yang punya logika sendiri, di mana tawa bukan hiburan, tapi bahan bakar bagi sesuatu yang lebih tua dari iblis,
Di dalam kotak itu, ia menemukan manuskrip tua berbahasa Jawa kuno. Terjemahan kasar di salah satu bagian berbunyi, "Siapa yang menjadikan tawa sebagai pengikat akan menuai penonton dari dunia sepi. Bila panggung dibuka tanpa tutup, pementasan tak akan pernah selesai." Surya sadar, ritual Andre bukan sekadar pesugihan. Ia telah membuka panggung gaib, satu dimensi yang menyerap perhatian, tawa, dan jiwa. Dan setiap orang yang tertawa karena Andre tanpa sadar ikut menyumbang energi ke dunia itu. Panggung itu kini mencari pengganti. Host baru, komedian baru, umpan tawa baru. 3 hari kemudian, salah satu acara komedi terbaru di stasiun TV swasta memperkenalkan host baru, pria muda penuh karisma, sangat lucu, dan sangat mirip. Andre bukan wajahnya, tapi gesturnya, gaya bicaranya, bahkan lelucon-lelucon yang belum pernah ditayangkan di TV. Surya menonton siaran itu dari kamar gelap, memperhatikan dengan mata tajam. Di layar, host muda itu melempar satu punchline, dan semua penonton tertawa keras, terlalu keras, sampai suara tawa itu menjadi seperti jeritan. Dan di pojok layar, bayangan topeng retak terlihat sekilas sebelum kamera berpindah. Surya menggenggam liontin ayahnya, lalu menulis satu kalimat di buku catatannya. "Panggung belum ditutup, aku harus naik." Surya memutuskan untuk mendatangi studio tempat acara komedi itu direkam. Dengan menggunakan identitas palsu sebagai kru teknis, ia menyusup masuk malam hari, membawa serta liontin warisan ayahnya dan manuskrip tua yang telah ia pelajari selama berminggu-minggu. Studio itu kosong, namun aroma dupa terbakar samar masih terasa. Cahaya lampu sorot di panggung menyala otomatis, padahal tak ada satupun yang menyentuh panel. Di tengah panggung berdiri sebuah cermin besar tak biasa. Cermin itu berbingkai emas, dihiasi ukiran wajah-wajah tertawa, namun mata mereka kosong. Surya mendekat perlahan. Di dalam pantulan, ia tidak melihat dirinya. Yang tampak hanyalah kursi-kursi penonton, penuh tapi bukan manusia. Sosok-sosok kurus dengan wajah seperti topeng teater kuno. Semuanya menatap ke arahnya, dia menunggu. Lalu terdengar suara dari speaker panggung. "Surya, kau datang juga. Sudah waktunya naik." Sosok sang host muda muncul di belakang studio. Matanya gelap, tapi senyumnya persis seperti Andre. Ia berjalan pelan, langkahnya tak bersuara, seolah tidak menyentuh tanah. Tangannya menggenggam skrip acara, tapi halaman-halamannya kosong. "Lucu, ya?" katanya pelan. Manusia bisa tertawa bahkan saat takut. Tawa paling jujur adalah tawa dalam kengerian, dan itu adalah pintu. Surya mengangkat liontin dan mulai melafalkan mantra penutup dari manuskrip. Udara menjadi berat. Cermin itu mulai bergetar. Sosok-sosok dalam pantulan menggeliat, seolah kesakitan. Mereka menjerit-jeritan tanpa suara. Studio berguncang. Lampu meledak satu persatu. Sang host mendekat, kini wajahnya mulai berubah. Lapisan kulitnya meleleh seperti lilin. Dari balik topeng manusia muncullah wajah Andre, setengah hancur, setengah tersenyum. "Ini bukan salahku, Surya. Mereka terus menertawakan aku, hanya panggungnya." Surya menggenggam liontin lebih erat, lalu membantingnya ke lantai panggung, tepat di depan cermin. Ledakan cahaya menyilaukan menerpa seluruh studio. Cermin pecah, hancur, menjadi debu. Jeritan menggema, lalu sunyi. Ketika Surya membuka mata, studio gelap total. Tidak ada sosok, tidak ada suara, hanya puing kaca dan bau arang terbakar. Panggung itu telah ditutup untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita muncul. Acara komedi baru dibatalkan mendadak. Semua rekaman hilang dan hostnya menghilang tanpa jejak. Surya kini tinggal di desa terpencil, hidup tenang sebagai guru seni. Ia tak pernah lagi menyalakan televisi. Tapi setiap malam Jumat, ia menggantung liontin di depan pintu rumah. Hanya untuk berjaga-jaga. Karena ia tahu, tawa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu panggung baru. Terima kasih sudah menonton cerita mistis kali ini. Kalau kamu suka dengan kisahnya,
Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan update video-video horor terbaru lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan tertawa sendirian di malam hari. Pekon Mistis, pamit dulu.